hanyalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena dialah yang pertama kali diciptakan rohnya. Awal ma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala Nur Muhammad SAW, yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah nurnya, rohnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan nur Rasulullah SAW ini menyebar kepada seluruh makhluk Allah yang jumlahnya adalah 14.000 banyaknya. Makanya itu Rasulullah berpikir rahmatan lil alamin. Dia dilahirkan oleh orang suci juga yang namanya Siti Aminah binti Wahab, di mana Siti Aminah ketika hamil 9 bulan 9 hari 9 jam 9 menit 9 detik, maka lahirlah Rasulullah SAW. Siti Aminah tidak merasakan sakit sedikit pun, bahkan dia mabuk nikmat pada saat sudah lahir. Karena apa? Ada dokter dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga. Satu mewakili bidadari, satu mewakili malaikat. Yang mewakili bidadari itulah yang namanya Siti Khashifah. Itulah tabibnya Rasulullah, dokternya dikirim oleh Allah dari surga. Dan Siti Khashifah inilah meniup-niup ubun-ubunnya Siti Aminah, lalu dia membaca Hanna ibnu Maryam wa Maryam ibnu Isa ukhrujya gulam ibarat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Artinya Hanna adalah bapaknya Maryam, Maryam ibunya Isa. Kedualah wahai gulam dalam keadaan selamat dan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Siti Aminah melahirkan saat itu, dan langsung Rasulullah mengucapkan, padahal kalau dia lahir, ucapan pertamanya adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan langsung Rasulullah SAW suci karena langsung dihitam. Ya, sudah selesai disunat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia lahir dengan suci, dilahirkan lagi orang suci. Jadi keliru kalau kata ustaz, sekalipun ulama, sekalipun kiai, biasa ada orang mengatakan bahwa Siti Aminah bundanya Rasulullah SAW adalah mati dalam keadaan kafir atau masuk neraka, bahkan dia akan menjadi mandornya neraka di sana. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mereka tidak paham sejarah Rasulullah yang tersirat begini. Itu nurnya Rasulullah SAW ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa kun fayakunnya, maka 124.000 nabi semuanya transit nur itu secara bergantian di dalam sulbi mereka. Maka terakhir nurnya Rasulullah SAW transit bukan bertiga nabi, yakni di dalam sulbi Abdullah. Ya, ketika nur Rasulullah transit di dalam sulbi Abdullah, saat itu dibukakan duduknya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama wanita bidadari dunia yang namanya Siti Aminah. Insyaallah. Makanya selama 9 bulan bertamasya dengan nur Rasulullah di cahaya Siti Aminah, lalu dilahirkanlah cahaya yang punya cahaya itu tadi. Maka itulah sehingga Siti Aminah betul-betul adalah dia juga adalah orang suci. Sebagian daripada ya wanita syurganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah sendiri menjelaskan ya bahwasanya ya, syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ikhwan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian hadis al-jannah tahtal aqdami ummah. Ya. Jadi sekali lagi, adapun daripada tabibnya Rasulullah yang mewakili malaikat ini hanya membaca selawat sambil ditiup kubu-kubunya Siti Aminah. Selawat apa itu? Rajanya selawat, penghulunya selawat. Dinamakan ini adalah selawat Jibril alaihissalam, selawat Nabi Khidir alaihissalam, selawatnya bidadari. Inilah selawat yakni dengan bunyinya Sallallahu ala Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan muslimin rahimahumullah. Jadi sekali lagi, marilah banyak-banyak juga kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena selawat yang mengantar beliau lahir di dunia ini. Bahkan selawat juga yang merupakan serbaguna, kunci mana saja, kamar mana saja yang akan kita senangi di dalam perbuatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pernyataan di dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Ahzab ayat 56 begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu pernyataan. Artinya sesungguhnya Allah bersama dengan malaikatnya setiap saat berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Olehnya itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi siapa saja yang berselawat kepada Rasulullah SAW, sama halnya dia sudah menggabungkan diri dengan grup malaikat, bahkan dia sudah menggabungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena renungkan Bapak Ibu dan anakku semuanya, semua ibadah yang Allah turunkan kasih dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Baru Rasulullah selesai amalkan, baru ditransfer kepada umatnya. Jadi kalau ada ibadah diamalkan, tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW, tidak namanya, bisa tertolak. Tetapi ada satu ibadah bukan Rasul yang kita ikuti. Ibadah apa itu? Yakni dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang kita ikuti langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya satu kali kita berselawat kepada Rasulullah SAW, Allah berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. 10 kali. Nah, para ulama, para waliullah mengatakan umat Islam di dunia ini lebih kurang 5 miliar banyaknya. Sudah ada di Indonesia 12 ya, persen bahagian umat Islam di seluruh dunia terbanyak di Indonesia. Apabila mereka katakanlah sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, selawat Allah baru saja satu dikasih timba dengan 4 miliar ini belum sama bobotnya, Pak. Masih lebih tinggi nilainya selawat Allah yang satu, apalagi yang 10. Subhanallah. Maka Pak, ya tabungan akhirat, kelas akhirat yang luar biasa adalah berkat dan pahala selawat itu sendiri. Ikhwan muslimin rahimahumullah. Renungkan Pak sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berwujud di hadapan Rasulullah. Ini khusus Rasulullah pernah berpandang-pandangan langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Kedatangan Allah pada saat itu hanya mau menjelaskan daripada kedudukannya selawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang menciptakan dan milik siapa daripada bumi dengan langit bersama dengan isinya? Maka Rasulullah langsung menjawab, mutlak yang menciptakan adalah Allah dan semuanya adalah milik Allah. Maka Allah bertanya lagi, Muhammad, kalau Tuhanmu yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menciptakan atau dan milik siapa? Maka Rasulullah SAW agak sesak nafas, lalu sujud sejenak di hadapan Allah, lalu dia mengucap bahwa hanya yang bertanya bisa menjawab. Maka Allah menjawab, yang satu yakni Muhammad, ketahuilah bahwa Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dimiliki orang yang berselawat kepada. Ia berasal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mampu ngajeni yang itu untuk masalah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh orang mengklaim dirinya, saya juga hamba Allah, saya juga cucu Adam, saya juga umat Rasulullah, tapi belum tentu diakui, diklaim oleh Allah sebagai hamba.
selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ikhwan dan Allah. Makanya itu Allah dan Rasulnya memberikan bilang bahwasanya doa apapun yang kita ajukan kepada Allah, kalau kita tidak berselawat terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, itu doa itu gentayangan atau lemas turunnya, tidak bisa naik ke langit. Naik pun ke langit tidak bisa melihat alamat Allah, karena dianggap semacam surat, tidak ada alamatnya atau tidak ada perangkonya. Sekali lagi mari banyak-banyak berselawat dengan berbagai macam judul selawat, karena itu selawat banyak judul-judulnya. Namun satu dua selawat saya bisa sampaikan. Maaf, ada satu selawat yang insya Allah kalau selalu dibaca, diamalkan atau jadikan teman seperjalanan, setiap kita tidur pada siang hari malam hari selalu mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW terbit sertifikatnya, jaminannya, SK-nya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lantam aslan naru Quran Quran ilham. Haram seharam-haramnya disentuh api neraka bagi orang yang pernah melihat Rasulullah secara langsung atau melihat kepada orang yang pernah melihat Rasulullah. Dua, kemudian yang ketiga, melihat Rasulullah lewat ilham, lewat hidayah. Bagaimana punya selawat itu begini? Allahumma sholli wa sallim ala ruhi Muhammad fil arwah. Allahumma sholli wa sallim ala jasadi Muhammad fil ajsad. Allahumma sholli wa sallim ala qabri Muhammad fil qubur. Ablighna li sayyidina Muhammad minna salam tahiyatan wa salam. Artinya ya Allah, beri selawat dan salam kepada rohnya, nurnya, zatnya Rasulullah SAW. Juga beri selawat kepada jasadnya Muhammad SAW dari sekian banyak jasad. Bahkan beri selawat dan salam juga kepada kuburannya Rasulullah Muhammad SAW dari sekian banyak kuburan. Ablighna Nabi Sayyidina Muhammad bin Salam. Ya Allah, sampaikan salam penghormatanku kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kalau Allah yang menyampaikan salam kita kepada baginda Rasulullah SAW, Allah sendiri bereaksi untuk memperlihatkan baginda Rasulullah SAW lewat doa. Nah, memang salawat ini jarang kita temukan di mana buku, diberikan di mana toko. Bahkan memang maaf, salawat ini saya terima ijazahnya langsung di dalam ruangan makam Rasulullah SAW puluhan tahun yang lalu. Ketika saya masih tinggal di Arab Saudi, tanah suci Mekah selama 12 tahun. Setelah kami tinggal di Brunei Darussalam 3 tahun. Setelah kami tinggal di Malaysia 3 tahun. Setelah kami tinggal juga yakni di Baitul Maqdis Palestina selama 3 tahun, baru kami masuk ke tanah suci Mekah. Dan insya Allah disitulah kami pernah mendapat sedikit penghargaan, penghormatan, masuk ke dalam ruangan makam Rasulullah secara langsung di dalamnya. Maka saya amati di dalamnya ada 3 orang suci terkubus dengan lokasi 24 kali 12 meter di dalamnya. Satu Rasulullah SAW, yang kedua yakni Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Nah, di antara makam Rasulullah dengan makam kedua sahabat ini agak dijarakkan beberapa tempat jaraknya. Maaf, saya paksa sebagai wartawan. Saya tanya, wahai juru kunci makam Rasulullah, wahai syekh, wahai cucu Rasulullah, wahai waliullah, kenapa antara makam Rasulullah dengan makam sahabatnya ini berjauhan? Langsung dia jawab mereka bahwa Allah sudah programkan, sudah sunnatullah, bahwa antara makam Rasulullah dengan makam sahabatnya, disitulah nantinya akan dikuburkan Nabi Isa alaihi salam. Itu sudah mulai dua. Makanya puluhan hadis menjelaskan bahwa Nabi Isa masih hidup. Suatu saat dia akan turun di dunia ini mengikuti syariat-syariat Rasulullah Muhammad SAW. Yang itu Nabi Isa sifat tertutup pantai wali-wali, maka daiga Nabi kau makna Nabi. Tidak ada lain kecuali Nabi kita SAW. Ya, sifat tertutup ulama itu pantai maka dunia ini tidak akan kiamat sebelum bendera Islam berkibar di seluruh dunia, Pak. Ya, siapa yang sebelum nantinya adalah Nabi Isa alaihi salam. Inilah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Minha khalaqnakum wa fiha
fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya dari tanah kamu diciptakan, kepada tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah kamu dibangkitkan. Termasuk Nabi Isa lahir di bumi, diciptakan dari bumi, akan terkubur nanti di bumi, akan bangkit dari bumi, yakni nantinya insyaallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, marilah kita membaca dan mengamalkan selawat dengan tidak bosan-bosannya. Bahkan masih ada satu selawat yang merupakan selawat favoritnya para ulama kelas dunia, bahkan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di mana selawat ini kalau kita baca dan amalkan, insyaallah Allah berjanji 124.000 nabi dan Allah Subhanahu wa taala semuanya kita bertetangga di BTN Allah di permukaan surga. Bukan di pedesaan surga lagi. Ini baru selawat, dan selawat ini luar biasa jatah kita di akhirat insyaallah. Dengan bunyi selawat begini, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wa mursalin sallallahu wa sallamu alaihi ajma'in. Ya, artinya ya Allah beri selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Adam AS, kepada Nabi Nuh AS, kepada Nabi Ibrahim AS, kepada Nabi Musa AS, kepada Nabi Isa AS, dan kepada seluruh Nabi dan Rasul Allah di antara Nabi-Nabi 6 orang ulil azmi tadi. Berikan ya Allah selawat dengannya. Maka insya Allah sekali lagi selawat ini dinamakan rajanya penghulunya selawat, karena jaminannya lain dari Allah. Apabila selawat ini dibaca pada saat berdiri, diampuni dosanya sebelum orangnya duduk atau berjalan. Apabila selawat ini dibaca pada saat duduk, diampuni dosanya orangnya sebelum dia bergerak, sebelum dia berdiri dan beraktivitas. Ini bagus selawat para hadirin sekalian, sudah luar biasa jaminan-jaminan Allah dengan surganya dan garansi keridhaannya. Maaf, selawat ini juga jarang kita temukan di mana buku diperbitkan, di mana toko. Karena 6 tahun yang lalu, alhamdulillah sempat kami masuk ke dalam Baitullah, ke dalam Ka'bah. Ada bukti saya bawa sertifikat piagam bahwa sudah 2 kali kita masuk ke dalam Ka'bah. Bahkan 6 tahun yang lalu penyebabnya kita diundang kerajaan Arab Saudi, juru kunci Baitullah masuk di dalamnya. Alhamdulillah dengan adanya, maaf anak saya namanya Munawir, juara dunia dari tahfiz Al-Quran bersama dengan tafsirnya, kurun waktu 6 bulan saja dia sudah hafal Al-Quran 30 juz, 114 surat 74.420 kalimat dan 1.666 ayat 302.345 huruf. Anak itulah difasilitasi haji dan umrah, dan kedua orang tuanya dibiayai juga beribadah haji dan umrah, difasilitasi lagi kedua orang tuanya masuk ke dalam Ka'bah, ke dalam Baitullah. Ya Allah subhanallah. Maaf kalau boleh sedikit saya ceritakan keadaan Baitullah perabotnya, bahwa Ka'bah itu panjangnya 12 meter, lebarnya 10,1 meter, tingginya 15 meter, pancurannya emas murni, pelapornya emas murni, alasnya emas murni, tidak ada kamar di dalamnya, hanya 6 tiang emas batangan di dalamnya, dengan 6 tiang di dalamnya, dan tingginya pun 15 meter. Sempat saya tanya kepada juru kunci Baitullah, maaf, guru tahfiz dan guru tafsir saya beliau, apa dia jawab? Bahwa perabot Ka'bah intinya itu, ya, intinya di situlah terminal cahaya, di situlah sering-sering hadir nurnya Allah, nurnya malaikatnya, nurnya bidadarinya, nurnya nabinya, nurnya rasulnya, nurnya daripada insyaallah syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila nur itu ada di dalamnya, lalu ada tamu Allah, hamba Allah bertawaf mengelilingi Baitullah 7 kali, biar tidak ada surah doa zikir tasbih selawat dia baca, sekalipun dosanya setinggi langit sedalam lautan sebanyak bujang pasirnya dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir lebih bersih daripada bersihnya bayi, bahkan bersihnya 70 kali lipat daripada bersihnya bayi yang lahir dari kandungan ibunya. Setelah mereka dibengkel,
dengan cahaya Allah ataupun cahaya Baitullah. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu anak-anakku sekalian, berdoa bercita-cita jangan dulu meninggal dunia sebelum pernah beribadah haji atau beribadah umrah atau nasib makna sebelum pada boleh insaf di Baitullah, karena di sana adalah pemutihan dosa luar biasa. Insyaallah apabila sudah kita melaksanakan rukun-rukun haji dan umrah di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan hanya ada wasiat dari juru kunci Baitullah. Kalau kita insyaallah menjadi tamu Allah di padang mahsyar, menjadi tamu Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi menteri Allah di akhirat insyaallah. Baca dan amalkan dalam hidup sehari-hari ini zikir seragamnya para nabi dan para wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini zikir bukan zikir kali, bukan zikir tarekat, bukan zikir dari para organisasi, tapi inilah zikir-zikir yang betul-betul bisa membayar semua hutang-hutang kepada kita yang telah kita lalaikan, yang telah kita tinggalkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir itu berkelas-kelas. Misalnya apabila hari Jumat perbanyak membaca Allah. Apabila hari Sabtu perbanyak membaca la ilaha illallah. Apabila hari Ahad perbanyak membaca ya Hayyu ya Qayyum. Apabila hari Senin perbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil azim. Apabila hari Selasa perbanyak membaca sallallahu alaihi Muhammad. Apabila hari Kamis perbanyak membaca yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Mari kita jadikan termasuk perjalanan zikir ini. Insyaallah mari selalu kita merendah diri kita ke dalam bacaan zikir Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan bisa menjadi penyebab kita menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah, hamba Allah yakni calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Gimana muslimin jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah lagi kalau ibadah tadi, baik dengan zikir, baik dengan doa, baik dengan tasbih, baik dengan selawat, selalu kita hidupkan dengan berjamaah, baik di rumah dan di rumah Allah. Alhamdulillah luar biasa keberkahan. Kalau sudah dilakukan berjamaah. Dan saya himbau tadi, Bapak Ibu dan Nabi semua yang baru nanti menjadi yakni ya sponsor syiar Islam di sana di Quran di Jamaah di insyaallah mudah-mudahan yang tidak semuanya ahli zikir, ahli selawat, ahli tasbih insyaallah. Mari selalu mengedarkan pikir surga Allah dengan tidak dosa-dosanya. Baiklah bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan berjamaah beda lagi pahalanya. Kalau berzikir pada tasbih selawat sendiri-sendirian, karena sudah menjelaskan begini, yang al-jamaah rahmah. Bahwa dengan berjamaah kepada rahmat di atas rahmat. Apakah lagi kalau dengan akhirnya salat berjamaah? Subhanallah, ya Allah. Rasulullah hanya mengambil kesimpulan bahwasanya salat berjamaah tidak boleh salat itu pasti bisa diwajibkan saja. Salat berjamaah itu lebih mudah, lebih afdal daripada salat sendirian karena perbedaan yang jadi bagaimana peniklasnya itu orang yang salat sendirian tidak bisa dia kalahkan orang yang dengan berjamaah. Namanya saja salat sendirian. Salah satu ya sahabat, salah dua ya sudah berhutang, salah tiga sudah bangun, salah empat sudah gangguan. Tapi kalau berjamaah tidak terjadi demikian. Salah satu jaminannya masih ada 26, salah dua masih ada 25, salah tiga masih ada 24 dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah. Apatah lagi kalau kita ahli dengan salah berjamaah di masjid di rumah Allah lagi? Apa jaminan dari Allah dan Rasulnya? Rasulullah telah mempromosikan akhirat ini secara terperinci. Man shalla salata subhi ma'al jamaah maka annama hajja. Adam alaihissalam hamsina hajjatin. Barang siapa orang yang selalu sholat subuh dengan berjamaah dengan sempurna, maka seakan-akan dia telah beribadah haji dengan 50 pahala pada 50 jamaah yang dia dapatkan di dalamnya, dan rombongannya adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa shalla salatan zuhur ma'al jamaah maka annama hajja ma Yunus alaihissalam salah satu hajjati. Artinya barang siapa
bahwasanya insya Allah bersama dengan janji Allah, hamba Allah yang ahli dengan salat berjamaah, dia tidak akan meninggal dunia sebelum dipulangkan tempatnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kuburnya dia tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di sana. Maka ramai dan sudah itu kuburnya, bahkan bisa menjadi petugas. Dia akan melewati sirat mustaqim secepat kilat di padang mahsyar, dijemput dengan baginda Rasulullah SAW, bergandengan tangan masuk ke dalam surga tanpa dihisab, dan dihibur di dalamnya adalah bidadarinya. Bukan bidadari biasa lagi, karena Allah menjelaskan hukum masuk lagi Qiyam. Ada bidadari ciptaan Allah dengan kun fayakunnya, yakni pemburung, yakni kasih sayang dan kecantikan di dalamnya. Sampai Rasulullah pernah menggambarkan sedikit, kata Rasulullah begini, andaikan ada satu orang bidadari pilihan turun di permukaan bumi ini satu orang saja, tidak ada cahaya bulan dihabiskan terpantul di dunia ini karena tidak dikalahkan dengan cahaya bidadari. Ya, maka di sini kita andaikan nasib anda sedikit bidadari pilihan ya, ditaruh di Indonesia lalu disuruh menurut di tengah laut, setetes saja erudannya diambil di tengah laut secara total, air laut berubah menjadi minyak wangi kasur. Nabi cukup, subhanallah. Maka di sini kita sama-sama, andaikan ada satu orang bidadari pilihan turun di dunia ini, tiba-tiba dia wangi atau bersih, seluruh penduduk dunia Islam non Islam semuanya mau nikmat dibuatnya, karena indahnya sang suara bidadari keluar dari mulutnya dan hawa yang keluar dari mulutnya tersebar ke seluruh dunia menjadi minyak wangi yang luar biasa harumnya. Bagaimana pula kalau sudah di akhirat? Ya Allah subhanallah. Bahkan Rasulullah pernah sedikit menggambarkan, mau memborong bidadari atau mau menjadi petugas di akhirat dengan masyarakatnya dari golongan bidadari. Kata Rasulullah, apabila sepasang suami istri, apabila suami kepala rumah tangga, orang saleh, orang sabar, ahli ibadah, maka mutlak 70.000 bidadari penghiburnya yang dimuliakan. Kalau istrinya di dunia ini adalah salehah, ahli ibadah, maka istrinya di dunia ini dia akan menjadi rajanya bidadari, ratunya bidadari, 70.000 masyarakatnya dari golongan bidadari. Masya Allah. Jadi maaf, orang yang belum pernah menikah itu sebenarnya belum bisa menjadi pejabat di akhirat ini. Belum bisa. Itu nak kena Nabi SAW bahwasanya orang yang sudah menikah sudah memenuhi separuh daripada agamanya, tinggal tak dan bertakwa untuk melanjutkan daripada separuhnya. Karena begitu cintanya Allah dengan pernikahan, ya sampai seperti itu. Maka Rasul menganjurkan bahwa tambah cepat, tambah bagus. Di dalam Al-Quran ada dikirimlah pemuka jodoh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca Bapak Ibu anakku muda-mudi, kalau ada maaf katakanlah usia sudah sore, pasangan masih sepi, dekati Allah. Ya. Ya. Artinya baca Al-Quran atau iringi puasa sunnah atau salat tahajud. Jangan salat taklim. Kan biasa ada orang misalnya, ya, misalnya sudah berpindah sekali melihat jodohnya, tapi masih ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ambil sampingan pergi ke dukun-dukun. Memang makanannya dukun seperti itu karena bahasa dukun begini, cinta ditolak, dukun bermain. Hati-hati bahasa dukun. Masyarakat sebenarnya memang sedikit kita bahas hikmah pernikahan karena acara kita yang berganda. Rasulullah lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, menikah hari Senin 12 Rabiul Awal, wafat hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi acara ini memperingati maulidnya Rasulullah, kelahirannya, memperingati hari pengantinannya Rasulullah, memperingati haulnya hari wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di mana-mana tempat biasanya itu kalau diperingati seperti ini ada sedikit dekorasi menghias rumah, menghias daripada masjid. Itu membawa hikmah luar biasa juga. Seperti saya lihat ini, masya Allah, ratusan mungkin ada lebih kurang ribuan ratus itu telur-telur yang sudah didekorasi, pawai telur yang ada di sekitar kita. Itu semua ada hikmahnya, Pak. Hikmah contoh-contoh misalnya ya. Kalau habis kita hikmah maulid ini, orang tua, anak-anak pas berlibur, pas merebut semua telur-telur yang ada di sekitar ini. Pasti direbut.
saja